Ternyata tujuan Luna meracuni Ligon adalah untuk mencuri potongan suling ajaib milik Ligon, yang mana Luna melakukan itu atas perintah Lirim. Tetapi Ligon dengan sisa kesadarannya berusaha menghentikan tindakan Luna. Hingga tak lama, Joyun pun datang dan begitu terkejut melihat tuannya Ligon tergeletak di lantai. Sementara Luna langsung kabur dari sana. Sebagai pengawal pribadi Ligon, Joyun pun langsung memprioritaskan keselamatan Ligon. Namun Ligon malah menyuruh Joyun untuk terlebih dahulu mengamankan suling ajaib dibandingkan menyelamatkannya. Karena jika Lirim berhasil mendapatkan suling ajaib yang dipegangnya, maka perjuangan mereka selama ini akan menjadi sia-sia. Mendengar itu, Joyun pun langsung menghubungi Jong-el untuk memberitahukan kondisi Ligon saat ini. Membuat Jong-el langsung panik dan segera menelpon dokter kenalannya di kepolisian agar bisa membantunya mengobati Ligon. Hingga tak lama, Ligon pun langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu datanglah Jong-el sambil berlari sebab ia begitu khawatir kepada Ligon. Tetapi Joyun tak membiarkan Jong-el untuk masuk ke ruangan Ligon saat ini. Sebab menurut Joyun, orang yang telah membuat Ligon mengalami hal seperti itu adalah Luna, perempuan yang berwajah sama dengan Jong-el. Dan untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Joyun pun tak memperbolehkan Jong-el masuk sebab dirinya sekarang tak yakin mana Luna dan mana Jong-el. Mendengar itu, Jong-el pun hanya bisa duduk di koridor sambil menangis mengkhawatirkan kondisi Ligon. Ia lalu menghubungi Ensop agar membawa adik-adiknya ke rumah ayahnya dan terus berkumpul bersama untuk menghindari hal buruk terjadi. Dan jika di sana Ensop melihat dirinya, maka Ensop harus terlebih dahulu memastikan dengan menghubungi ponsel dirinya terlebih dahulu. Mendengar itu, Ensop pun mengerti dengan kondisi yang terjadi saat ini. Shin kemudian berpindah kepada Lirim yang sedang berlarian di hutan bambu. Setelah dirinya mengetahui jika orang misterius yang dahulu menggagalkan rencananya adalah Ligon sendiri, ia pun terus berpikir bagaimana Ligon bisa melakukan hal tersebut, sesuatu yang tak pernah dipikirkannya selama ini. Kembali ke Ligon yang akhirnya sadar. Di sana dirinya langsung menanyakan kepada Joyun keadaan Jong-el. Joyun pun berkata jika dirinya tak membiarkan Jong-el masuk untuk menghindari hal buruk yang akan terjadi kembali, dan meminta Ligon untuk kembali ke kerajaan Korea secepatnya. Sebab menurut Joyun, keselamatan Ligon adalah hal yang paling utama. Ligon kemudian bangun dari tempat tidurnya dan menyuruh Joyun untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jong-el. Karena dirinya sekarang akan pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu dan meminta Joyun untuk tetap tinggal dan melindungi Jong-el. Mendengar itu, Joyun pun menanyakan kemana tujuan Ligon kali ini. Ligon pun menjawab jika dirinya akan pergi jauh ke masa lalu, sebab telah menyadari jika orang yang dulu menyelamatkannya ternyata adalah dirinya sendiri. Dan hari ini adalah hari di mana insiden pengkhianatan itu terjadi. Walaupun tak begitu mengerti dengan maksud Ligon, tetapi pada akhirnya Joyun pun tetap percaya dengan semua yang akan dilakukan Ligon. Hingga setelah itu, terlihat Ligon yang sudah berada di depan gerbang menuju dunia lain, bersamaan dengan Lirim yang ternyata melakukan hal yang sama dengan Ligon. Hingga setelah mereka masuk ke dalam gerbang masing-masing, bersamaan dengan itu, bocah misterius menceritakan kepada seorang wanita jika suling ajaib berada di dimensi lain secara bersamaan. Maka suhu ruang dan waktu akan muncul dan akan membawa pemilik suling ajaib itu ke masa yang ingin mereka selamatkan atau ingin mereka rubah. Dan benar saja, sebab terlihat Lirim yang datang menemui dirinya sendiri sebelum insiden pengkhianatan itu terjadi. Lirim memperkenalkan dirinya sebagai orang yang datang dari masa depan, di mana Lirim memperingatkan dirinya di masa lalu untuk terlebih dahulu melenyapkan putra mahkota Ligon. Sebab Ligonlah orang yang akan membuat semua rencana hancur di masa kini serta masa depan. Mendengar itu, Lirim dari masa lalu malah tersenyum tak percaya sebab tak mungkin anak berusia 8 tahun bisa melakukan itu. Melihat dirinya di masa lalu yang tak bisa diberitahu, Lirim dengan penuh emosi memperingatkan dengan keras dirinya di masa lalu untuk percaya kepadanya. Akan tetapi, Lirim di masa lalu langsung mengambil pedang yang dibawa Lirim dari masa depan dan langsung menghabisi Lirim dari masa depan sambil berkata,
jika dirinya tak sudi diperintah oleh siapapun termasuk dirinya sekalipun, membuat Lirim senior tercabut nyawanya. Hingga setelah itu, Shin kembali kepada si bocah misterius dan menceritakan nasib Ligon kepadanya. Jika saat ini Ligon akan memenuhi takdirnya untuk menyelamatkan dirinya di masa lalu. Akan tetapi, bocah misterius ini mempertanyakan tentang Ligon yang kemungkinan tak akan bisa kembali. Sebab setengah potongan suling ajaib tak memiliki banyak kekuatan untuk membawa Ligon kembali ke masanya. Dan apa yang dikatakan bocah misterius ini pun benar-benar terjadi. Sebab seperti di scene awal, Ligon berhasil membuat para bawahan Lirim tak berdaya. Dan ternyata Ligon yang berusaha mengejar Lirim, dirinya waktu itu sebenarnya bertemu dengan si nenek. Si nenek awalnya mengira Ligon adalah komplotan Lirim. Tetapi di sana, Ligon mengatakan untuk percaya kepadanya jika dirinya adalah putra mahkota Ligon yang datang dari masa depan untuk memenuhi takdirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Membuat si nenek langsung mengerti dengan perkataan Ligon dan membiarkan Ligon pergi. Bahkan Ligon pun sekarang menemukan fakta baru kenapa Lirim bersama komplotannya bisa selamat. Sebab ternyata anak paman tertuanya diam-diam membantu Lirim untuk bisa kabur. Membuat Ligon memberikan pelajaran kepada anak sang paman, yaitu berupa tembakan timah panas. Sebab karena bantuan itu, Ligon kehilangan jejak Lirim. Sementara di masa sekarang, Jong-el baru mengetahui jika Ligon sudah tak ada di dunianya. Membuatnya langsung lemah seketika karena begitu khawatir dengan nasib sang ayang. Kembali ke Ligon setelah ia berhasil menjalankan takdirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Ternyata apa yang dikatakan si bocah misterius pun terbukti. Sebab Ligon tak bisa kembali ke masanya sekarang walaupun ia terus bolak-balik melewati gerbang dimensi. Tetapi Ligon malah selalu terdampar di tahun-tahun berbeda. Hingga setelah bolak-balik, Ligon pun menyadari sesuatu karena hanya memiliki setengah suling ajaib, dirinya tak bisa pergi ke waktu yang dia inginkan. Dan menurut teorinya, dirinya harus menunggu minimal 4 bulan agar bisa kembali ke masanya. Membuatnya khawatir kepada Jong-el. Untuk itu, ia pun kemudian mencoba memberi pesan kepada Jong-el dengan menelpon polisi di tahun 1994 tentang tanggal kelahiran orang-orang yang ia kenal. Dan berharap Jong-el di masanya bisa mendengar pesan itu agar tak terlalu khawatir. Sebab dirinya baik-baik saja dan memerlukan waktu untuk kembali ke masanya. Hari demi hari dilalui Ligon dengan sangat berat karena rindunya kepada Jong-el. Dan untuk mengurangi rasa rindu itu, Ligon selalu menyempatkan datang ke masa-masa saat Jong-el belum mengenalnya. Dari mulai Jong-el yang masih bocil yang baru belajar taekwondo. Tetapi di masa sekarang, dengan ajaibnya pesan dari masa lalu yang Ligon berikan, akhirnya bisa sampai kepada Jong-el. Hal itu terjadi ketika temannya Jong-el di kepolisian mengabarkan ada pesan aneh di masa lalu yang baru ia temukan. Dan ketika mendengar suara itu, Jong-el pun menyadari jika itu adalah Ligon. Membuat Jong-el kemudian mendapatkan ingatan baru ketika dahulu seorang pria datang menemuinya saat dirinya masih bocil yang berkata jika dirinya akan segera sampai ke masa Jong-el yang itu adalah Ligon. Membuat Jong-el membayangkan dan berharap jika Ligon sekarang berada di hadapannya. Shin kemudian berpindah kepada Perdana Menteri Ko yang ternyata masih bisa tenang setelah tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri serta impiannya menjadi permaisuri gagal. Sebab ia meyakini bisa memiliki salah satu suling ajaib yang sekarang dipegang oleh Lirim dan juga Ligon. Di sisi lain, Jong-el terus berharap akan segera bertemu dengan Ligon. Untuk itu, ia mencoba mendatangi hutan bambu tempat gerbang dimensi berada. Hingga ia kembali mendapatkan ingatan baru ketika dirinya baru lulus SMA. Saat itu, Ligon kembali datang menemuinya, tetapi karena tak mengetahui siapa Ligon saat itu, Jong-el pun malah mengabaikan Ligon. Membuatnya menyesal karena tak bisa menyadari jika Ligon sangat merindukannya.
Dan ternyata Ligon pun pernah menemui Joyun di scene awal dahulu ketika perlombaan mendayung diikuti Ligon. Dan ternyata orang yang memberikan baju kelinci kepada Luna sebenarnya adalah Ligon sendiri. Dan itulah alasannya Luna tak pernah bisa dipenjara oleh polisi, sebab dirinya memiliki kartu khusus yang sengaja diberikan oleh Ligon di dalam baju kelinci itu. Hingga pada akhirnya untuk pertama kali Jong-eul pun bertemu dengan Luna. Akan tetapi tanpa disadari Jong-eul, Luna langsung menusuk Jong-eul, membuat Jong-eul terluka, tetapi ia malah sempat-sempatnya memikirkan kenangannya bersama Ligon. Sementara Shin-jae kemudian mendapatkan telepon dari Lirim yang menyuruhnya untuk datang ke tempatnya. Jika Shin-jae ingin mengetahui semua yang terjadi padanya. Dengan tanpa curiga, Shin-jae pun datang seorang diri. Hingga di sana, ia akhirnya mengingat tentang masa lalunya yang tragis saat ibunya mengajaknya bunir karena sang ibu banyak hutang. Hingga Lirim datang membantu mereka dan sebagai jaminannya, Shin-jae dipindahkan ke Republik Korea untuk membayar jasa yang telah Lirim lakukan kepada ibunya. Lirim kali ini meminta kepada Shin-jae untuk melenyapkan Ligon. Dan jika tidak, maka ibu Shin-jae yang akan menjadi korban. Membuat Shin-jae pun tak bisa menolak keinginan Lirim. Keesokan harinya, Lirim yang sekarang sedikit berbeda dengan Lirim yang dulu. Sebab kali ini dengan semua ingatannya, ia tanpa takut dengan terang-terangan langsung datang menemui Nari. Membuat Ensop yang awalnya tak mengenali Lirim, langsung ketakutan ketika menyadari jika Nari sedang berurusan dengan Lirim. Ternyata tujuan Lirim datang adalah untuk meminta Ensop mengabarkan kepada Ligon agar bersiap-siap. Sebab ketika peringatan kematian ibunya Ligon berlangsung, dirinya bersama komplotannya akan menjadikan momen itu sebagai malam yang tak bisa Ligon lupakan. Dengan penuh ketakutan, Ensop pun langsung mencoba mengabari Joyun untuk membicarakan hal itu. Hingga tak lama, Ensop melihat Jong-eul dan mencoba memberitahukan hal tersebut. Hingga tak lama, datanglah Shin-jae yang langsung menangkap orang yang dikira Ensop adalah Jong-eul. Ternyata dia adalah Luna. Lalu datanglah Jong-eul yang asli dengan keadaan lemas akibat ulah Luna semalam yang melukainya. Dengan sedikit emosi, Jong-eul pun sedikit memberikan tinju kepada Luna dan langsung membawa Luna ke gedung kosong untuk diinterogasi. Di sana, Joyun menanyakan siapa orang yang menyuruh Luna melakukan tindakan buruk kepada Ligon. Tetapi Luna tak sedikit pun mau menjawab apa yang ditanyakan Joyun. Melihat itu, Jong-eul menyuruh Joyun dan juga Shin-jae keluar sebab ia ingin berbicara empat mata dengan Luna. Jong-eul yang mengetahui jika Luna sedang sekarat kemudian bertanya kenapa Luna tak menusuknya di bagian penting dan bahkan setelah itu Luna malah menelepon ayahnya untuk segera menolongnya. Mendengar itu, Luna pun berkata jika dirinya tak mau membuat ayah Jong-eul sedih. Membuat Jong-eul mengerti jika sebenarnya Luna hanya ingin mendapatkan kasih sayang yang tak pernah Luna rasakan. Hingga ketika mereka membutuhkan rambut mereka masing-masing, tiba-tiba waktu berhenti. Yang ternyata itu pertanda jika Ligon udah sampai ke masa sekarang. Dan terlihat dengan tergesa-gesa, ia langsung mendatangi kantor polisi tempat Jong-eul bekerja. Walaupun di sana Ligon tak menemukan Jong-eul, akan tetapi ketika ia melihat kalender, dirinya begitu senang sebab pada akhirnya Ligon bisa kembali ke masanya, yaitu tahun 2020. Dan tak lama, Jong-eul pun begitu bahagia ketika melihat Ligon yang berada di depannya dan terjadilah pelukan erat di antara mereka. 전에 보고 싶었어.